Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa dari Anda yang menulis email atau komentar di channel saya untuk persiapan interview. Bagaimana caranya interview dengan perusahaan di Kanada? Nah, ini saya dapatkan dari Provinsi Quebec. Ada tips untuk mempersiapkan diri untuk interview di perusahaan di Kanada ya. Pertama, kita harus tahu tipe-tipe interview itu apa aja. Oke, mari kita lihat. Oke, jadi ada single interview. Artinya, cuma satu kali Anda di interview, kemudian mereka akan membuat keputusan apakah Anda direkrut atau tidak. Ada consecutive interviews. Jadi Anda akan diinterview beberapa kali. Tujuannya itu ada beberapa tujuan. Jadi setelah interview pertama, Anda nanti diundang lagi yang kedua sampai mereka membuat keputusan final. Ya, biasanya private employment agency itu mereka melakukan interview pertama sebelum Anda ketemu employernya. Kemudian ada selection committee interview. Ini dilakukan oleh beberapa orang pada saat yang sama. Pada saat tipe interview ini, beberapa orang akan bertanya, yang lainnya akan menulis apa jawaban Anda. Kemudian, mereka setelah interview Anda dan beberapa kandidat, mereka akan meeting dan membandingkan antara kandidat A, B, C, sampai Z. Itu, siapa yang paling baik. Ada telepon interview. Ini cepat biasanya. Lebih murah buat employer untuk mengontak Anda untuk dapat informasi. Biasanya ini adalah first step yang menentukan kalau Anda berhasil di sini, mereka akan menelpon Anda untuk interview in person, face to face, ketemu langsung. Jadi ini menentukan kalau Anda dapat interview pertama lewat telepon, Anda harus meyakinkan bahwa Anda serius mau bekerja di situ. Biasanya misalnya contohnya Anda melamar, kemudian Anda kasih nomor telepon, ya. Mereka akan telepon, Bapak, kita dapat permintaan Bapak untuk bekerja di perusahaan kita, bisa interview sebentar, ada 5 menit, oke, bilang, iya saya serius sekali, ini kelebihan saya. Saya punya pengalaman 15 tahun bekerja di sini sebagai manajer misalnya loh ya. Keahlian saya ini. Jadi pada saat interview telepon jangan diremehkan. Jangan sampai dia cuma tanya nama Bapak siapa, alamatnya di mana, apakah Bapak ingin bekerja di sini, misalnya Anda lulusan mana, pernah kerja di mana. Jangan cuma memberi informasi itu, tapi berikan informasi bahwa Anda punya skill yang dibutuhkan perusahaan itu. Kalau Anda berhasil di telepon interview, maka Anda akan dipanggil untuk interview in person, untuk face to face. Kemudian ada simulation interview. Ini untuk melihat skill Anda. Jadi Anda ditanya untuk ada masalah ini, bagaimana cara problem solvingnya gimana, ya. Kemudian ini juga akan menentukan apakah Anda bisa apa namanya Anda itu react to pressure to stress itu gimana? Apakah Anda gampang stres ataukah Anda pakai logika? Ini saya juga pernah ini semua. Kemudian group interview. Itu ada beberapa ya pada saat interview yang sama ya. Ini biasanya untuk supervisory atau management position. Jadi several candidate Anda akan bersaing dengan kandidat lain. Ya, kemudian ditanyakan apa di interview. Nah, employer present candidates with a problem or situation and ask them to find a solution. Jadi Anda dikasih tahu ini ada masalah ini, bagaimana solusinya. Nah, dari sini akan ketahuan leadership skill Anda dan teamwork aptitude itu. Itu ya. Sekali lagi ini baru satu. Ini tentang bagaimana different type of interview. Sekarang kita pergi ke bagaimana questionnya, contohnya di interview itu apa aja. Mari kita lihat. Biasanya interview question itu mereka tuh ingin tahu siapa Anda, profil Anda gimana, experience-nya, pengalamannya, studinya, trainingnya, ya.
Kemudian akan mengetahui abilities Anda, kemampuan Anda, motivasi Anda apa. Jadi, kalau Anda sudah punya sudah prepare, sudah tahu kira-kira standar question itu apa, jadi Anda bisa memberi jawaban yang pas gitu loh. Contohnya, pertanyaan yang sering ditanyakan, kenapa Anda meninggalkan pekerjaan sebelumnya? Intinya jangan menunjukkan misalnya bos saya jahat, saya di PHK. Oh, saya dulu ketahuan misalnya saya merokok waktu kerja. Jangan. Jangan menunjukkan diri Anda kelihatan buruk dan jangan mengkritik former employer, bos Anda sebelumnya atau perusahaan sebelumnya. Jadi Anda harus berani menunjukkan apa yang Anda inginkan di job baru. Misalnya Anda benar-benar di PHK. Ya, Anda sudah senior leadership di PHK. Bilang aja, itu adalah karena ada job cut di perusahaan, karena perusahaan mempunyai budget baru, dan saat ini setelah COVID, perusahaan itu punya tight budget. Jadi mereka mem-PHK banyak orang, bukan cuma Anda. Kalau Anda cuma bilang cuma Anda aja di PHK, berarti Anda buruk gitu. Padahal secara logika, kalau Anda pernah baca bukunya ini, saya tunjukkan sekalian ya. Jack Welch namanya. Jack Welch ini, saya pernah baca bukunya. Dia adalah salah satu CEO yang Amerika yang masuk di Forbes sebagai CEO terbaik. Ya. Dia bikin buku. Di bukunya itu dia tulis ini, saya baca Winning. Kalau Anda pernah baca, saya sarankan baca ini. Dia punya kelebihannya dia waktu itu, kenapa GE, General Electric itu, dia berhasil, jadi kalau ada buka di Wikipedia, berhasil maju sekali di bawah si orang ini. Ya, ternyata dia punya bilang gini, employer itu ada apa namanya? Ada levelnya. Ada level yang paling bawah, itu yang istilahnya ecek-ecek. Employer yang kerjanya tidak terlalu dibutuhkan, kita tahu orang itu cuman ya, gitu cuma butuh dia. Sebetulnya kalau kita PHK dia bisa dapat orang lebih baik. Orang yang tipe ini yang paling gampang di PHK. Jangan sampai Anda berada di level ini. Jadi intinya gini. Kalau Anda ditanya apa alasan Anda meninggalkan pekerjaan sebelumnya, jangan menunjukkan bahwa Anda kelihatan buruk. Misalnya saya di PHK karena saya pernah korupsi, karena begini, jangan. Walaupun jujur itu bagus, tapi dalam keadaan Anda butuh kerja, ada saatnya Anda menunjukkan kelebihan Anda daripada kekurangan Anda. Karena kekurangan Anda bisa Anda perbaiki. Dan employer itu cuma butuh tahu saya hire orang yang tepat. Dan jangan mengkritik perusahaan sebelumnya atau bos Anda. Cuman Anda harus explain, Anda harus jelaskan yang kenapa Anda butuh kerja di situ. Gitu. Misalnya, kenapa kamu meninggalkan pekerjaan lama? Saat ini saya bilang aja, saya masih kerja di sana. Saya kepingin cari kerja baru karena terus terang aja saya sudah melakukan kerja itu selama misalnya sudah 10 tahun tugas saya itu aja dan sepertinya saya tidak bisa naik level karena mereka punya seniority, saya masih junior. Nah, itu bagus kan? Oh gitu ya, berapa ya senior? Usaha Anda berapa lama sih kerja? Saya baru 11 tahun. Sedangkan yang senior ada yang sudah 20 tahun ke atas. Jadi mereka lebih dulu untuk naik jabatan. Nah, itu tidak kelihatan buruk kan? Nah, itu. Yang kedua, why do you want to work for our company? Kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan kita? Jadi Anda harus menunjukkan bahwa Anda memilih company itu dari company lain karena Anda suka company itu. Misalnya Anda orang IT, ya. Saya sudah bekerja di banyak tempat atau saya sudah banyak proyek. Tapi saya ingin kerja di pekerjaan Anda. Anggap aja Google, ya. Kenapa ya? Google terkenal. Perusahaan ini terkenal sangat bagus sekali, semua orang pakai Google.
ya. Dan saya punya pengalaman kerja dan skill saya begini, dan saya yakin saya bisa terapkan di Google untuk membuat Google lebih bagus. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, what are your strong points? Anda harus menunjukkan talents-nya Anda itu, kelebihan Anda itu apa, ya. Jadi Anda harus kasih example to illustrate this strength. Jadi Anda harus tunjukkan, misalnya, saya ini orangnya kalau kerja itu A sampai Z. Saya ini fokus orangnya. Nggak bisa saya misalnya in the middle of the day, saya harus jam 12 waktu makan siang sampai jam 1 saya stop di tengah. Nah, nggak bisa. Saya selesaikan dulu. Walaupun saya lapar, saya selesaikan dulu. Kemudian saya ambil 1 jam makan siang, misalnya jam 2, jam 3. Kemudian saya teruskan. Saya lebih baik begitu daripada saya stop di tengah-tengah dan saya mulai lagi. Itu, tunjukkan. Itu kelebihan Anda. Jadi Anda kasih contoh. Ya, kelebihan Anda apa, strength Anda, kekuatan Anda apa, skill Anda di mana, dan kasih contoh. Ya. Kemudian what are your weak points? Apa kelemahan Anda? Nah, ini Anda harus menunjukkan saya punya kekurangan ini, tapi tunjukkan bahwa Anda sedang memperbaiki diri. Misalnya Anda tidak bisa bahasa Inggris bagus, ya. Jujur aja, dia kan sudah tahu pada waktu interview. Ada bahasa Inggrisnya anak orang ini masih ya komsi komsa bahasa bahasa Perancisnya. Ya gitu-gitu aja. Bilang aja, ya begini, saya terus terang aja, Anda sudah interview saya, Anda pasti tahu bahasa Inggris saya kurang bagus. Tapi jangan khawatir, saya sekarang ngambil kursus online kayak, atau Anda ambil kursus di Surabaya atau di tempat si kota tempat Anda berada. Tunjukkan bahwa Anda punya proaktif, Anda ini proaktif, Anda mau perbaiki diri. Jangan cari contoh misalnya yang sulit. Misalnya Anda jelas ya waktu interview Anda merasa bahasa Inggris Anda kurang bagus, jangan cari contoh lainnya. Cari contoh itu aja. Saya dulu gitu. Saya bilang, saya bukan orang Frankofon, saya imigran, bahasa Perancis saya kurang bagus. Tapi saya sudah belajar sampai ambil di University de Montreal. Sampai level itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya ini. Hasilnya. Saya kasih dokumennya. Bahwa saya bisa bekerja dengan berbahasa Perancis. Jadi berarti apa? Saya memperbaiki diri kan? Dan saya yakin namanya bahasa kalau saya pakai terus, saya bisa lebih bagus dari sebelumnya. Nah, itu gitu. Ya. Atau misalnya Anda bilang, saya ini orangnya introvert, pemalu. Jadi saya kurang suka kerja dengan orang banyak. Nah, itu kelihatan buluk. Berarti Anda enggak teamwork yang bagus. Tapi Anda bilang gini, saya mungkin nggak bisa kerja rame dengan orang, tapi saya tuh orangnya tuh interpersonal skillnya saya bagus. Jadi itu saya kalau satu grup di orang banyak, mungkin saya pendiam. Saya nggak bisa ngomong pada saat rapat orang banyak. Saya minta maaf, saya akui itu. Itu sudah dari kecil begitu. Tapi kalau Anda ketemu saya langsung, Anda tanya saya, ada masalah ini di kantor, bagaimana jawaban Anda? Saya bisa jawab. Saya bisa beri jawaban yang tepat. Tapi kalau saya nggak bisa, saya cari informasi. Itu. Ya. Kemudian, what are your strong point? Kelebihan Anda itu apa? Cari kelebihan Anda itu apa. Misalnya, Anda mungkin tadi bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi Anda kerja di restoran dan Anda itu koki. Kelebihan Anda adalah Anda salah satu dari orang yang bilang ada pernah kerja di Kamboja kan? Saya koki, pengalaman saya kerja di Kamboja. Masakan Asia, Anda kerja di Kanada. Masakan Asia adalah eksotik. Ingat itu. Masakan Asia, masakan Cina, Vietnam, Thailand, di sini itu booming. Jadi Anda jual itu. Anda bilang, saya pernah kerja di Kamboja di restoran Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya tahu masakan Indonesia itu yang khas itu apa. Dan saya kerja di Kamboja. Saya tahu masakan Kamboja itu apa. Jadi saya bisa adaptasi. Masakan itu Anda jelaskan.
masakan itu begini, apa bumbunya begini. Jadi waktu Anda seperti ngobrol gitu loh. Anda kelihatan bahwa Anda tuh pinter di kerjaan itu. Jadi orang Kanada, Anda kerja di restoran Kanada, terus jadi kelebihan kamu masakan Asia. Iya, tapi jangan salah, saya ini suka coba-coba resep. Jadi masakan apa saja saya bisa. Kasih saja saya resep. Ajar saja, training saya. On the job. Gitu. Saya bisa. Itu attitude seperti ini yang dicari oleh employer di Kanada. Dan semua employer. Mereka memastikan bahwa saya dapat orang yang memang sudah pengalaman, percaya diri, dan dia mau belajar lagi. Itu yang penting dijual, ya. Dan Anda harus kasih ilustrasi, contohnya. Ya, seperti tadi, strength Anda adalah Anda pintar masak. Pengalaman Anda, pernah masak di negara mana, di restoran mana, ya. Sebutkan restoran itu, misalnya restoran besar. Oh, saya pernah ke restoran di hotel ini. Ada 1.500 employee. Saya menangani klien yang di restoran itu, misalnya restorannya besar, ada 200 tempat duduk. Oh, itu jam kerjanya gini. Ada cerita kelebihannya Anda. Jadi tunjukkan Anda itu punya kelebihan yang lebih bagus dari kandidat lain itu. Karena bukan cuma Anda nanti yang diinterview, banyak kan? Gitu. Jadi Anda harus tunjukkan Anda lebih bagus dari orang lain. Kemudian apa weak points-nya? Ya, weak points-nya tadi ya kekurangan tadi kan? Ya. Kemudian saya tadi sudah jelaskan ya. Anda jelaskan kekurangan saya ini dan saya sudah memperbaiki diri atau sedang memperbaiki diri. Masalah bahasa Anda belajar. Misalnya Anda koki, Anda cuma bisa masakan Asia, tapi ternyata Anda ngelamar di restoran Kanada masakan Barat. Bilang aja, masakan itu gampang. Cari resep, saya bisa. Pokoknya Anda training saya jamin saya bisa. Gitu loh, Anda harus percaya diri. Are you able to work under pressure? Ini menunjukkan kalau Anda itu bisa gampang stres atau enggak. Ya, Anda harus jujur karena nanti dites nanti. Ya, kalau Anda ada masalah kerja dalam stres, ya itu bilang aja. Ya, pressure itu memotivasi saya. Semakin banyak kerja saya lebih suka daripada saya nganggur. Ini saya sendiri gitu kalau saya. Dan semua bos saya tahu, saya orangnya gitu. Kalau enggak ada kerjaan saya nyari. Ini saya sudah selesai, ada yang bisa saya bantu itu. Tapi you should add that you prefer to plan ahead. Ya, jadi Anda bilang karena takutnya gini. Nanti gitu ya. Jadi kasih kerjaan banyak. Jadi bilang, saya nggak masalah. Saya lebih suka banyak kerjaan daripada nganggur. Tapi saya lebih prefer kalau saya bisa planning duluan. Misalnya Anda mau kasih saya proyek, 3 proyek sekaligus dalam 1 minggu. Ya susah bagi waktunya. Tapi Anda kasih saya, bulan depan saya ada proyek ini ya, kerjakan. Nah, saya kan ada waktu untuk mempersiapkan diri gitu. Why should we hire you over another candidate? Ini menunjukkan Anda lebih stand out dari yang lain. Anda harus bisa menjual diri di sini. Kenapa apa alasan Anda? Bagaimana pendapat Anda bahwa saya harus hire Anda, harus rekrut Anda? Kenapa bukan kandidat lain? Ini dia, Anda harus jual diri. Anda harus bicara tentang skill Anda, kelebihan Anda. Ini ada kesempatan Anda untuk meyakinkan bahwa Anda lebih bagus dari orang lain, bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Gitu loh. Kalau Anda gagal di sini, kemungkinan Anda nggak di-hire. Makanya sayangnya di sini tuh ya, orang yang pintar omong di sini, mereka lebih cepat dapat job. Tapi biasanya kalau pintar omong belum tentu kerja. Bisa aja dia bohong. Itu yang saya sayangnya di situ. Pertanyaan ini saya kurang suka. Karena pertama kalau orang Asia seperti orang Indonesia rasanya seperti sombong. Padahal di Kanada itu wajib. Di negara barat itu wajib. Anda harus berani menjual diri. Bahwa adalah Anda orang yang tepat di pekerjaan itu. Dan Anda lah yang dicari oleh bos Anda. Gitu. Kemudian bagian salary ini sering ya. Ini jangan ya, kalau interview pertama Anda jangan bawa subjek tentang salary, tentang gaji. Jangan interview pertama ini.
Tapi kalau employernya itu membawa subjek ini, Anda harus punya respon yang pas gitu. Enaknya di sini itu semua transparan ya. Anda bisa klik ini LMAE ya. Kemudian Anda bisa misalnya, oh saya tahu bahwa ada skillnya, pay skillnya di sini antara sekian ribu sampai sekian ribu, dan tentu saja saya kepingin lebih tinggi di skill itu. Tapi ya, tapi Anda bilang saya bisa negosiasi. Karena bisa aja gini ya, ternyata Anda adalah koki terbaik dibanding kandidat lain. Dia 100 kandidat, tapi cuman Anda yang bisa masakan Asia. Dan Anda bisa masakan lain, bisa di training lainnya. Anggap aja gitu. Ada koki dari Meksiko, dia ahli Meksiko. Ada koki dari ini, Arab, misalnya dia masak Arab. Cuman masakan mereka. Tapi Anda pernah kerja masakan Asia, masakan Barat, masakan Arab bisa. Berarti Anda kandidat terbaik dong. Nah, pada saat inilah Anda bilang, kenapa saya minta dibayar paling tinggi? Karena A, saya bisa masakan yang eksotik. Anda bisa buka menu baru di restoran Anda, masakan Asia. Anda dapat lebih banyak income. Kedua, saya bisa belajar masakan lain dari negara lain. Saya tuh suka masak dari kecil, pengalaman saya banyak, gitu ya. Jadi jual Anda. Jadi Anda minta gajinya lebih tinggi dari lainnya, ada alasannya. Tapi kalau Anda bisanya cuman satu masakan, misalnya cuma masakan Asia aja atau masakan Indonesia aja, terus Anda tidak bisa masakan lain, kemudian Anda minta dibayar paling tinggi, tidak masuk akal juga dia. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ya. Untuk mempersiapkan diri pada saat interview ya. Nah, kalau Anda dipanggil lewat telepon ya, untuk interview, ya, lihat tanggalnya, jamnya, dan dia bilang, saya minta kamu datang tanggal ini, jamnya, dan di mana. Tulis. Oh iya ya, nanti saya datang. Ya. Kemudian pada saat telepon itu coba tanya, kira-kira berapa orang yang nanti diinterview? Apakah cuma satu orang saja atau jadi Anda ada ini apa namanya? Maksudnya tahu siapa yang akan menanya, apakah Anda ditanya satu orang atau beberapa orang? Ya. Kemudian apakah ada examnya? Ada exam tertulis. Biasanya Anda mungkin seperti saya dulu di exam juga bahasa Inggris Prancis tulisan. Ya. Kemudian Anda bisa tanya, oh saya itu mau mempersiapkan diri, nanti kira-kira ada tesnya itu apa aja. Bisa juga intelligence, IQ, knowledge, personality, physical aptitude, dan sebagainya. Gitu ya. Sebelum interview, apa yang Anda persiapkan? Ya, Anda harus tahu perusahaan itu apa aktivitasnya, klientelnya siapa saja. Coba ke websitenya, jadi Anda tahu tentang company itu. Coba baca job offernya, yang inilah lowongan kerjanya. Jadi Anda tahu, oh kira-kira mereka butuh orang yang seperti ini. Tugasnya nanti seperti ini. Ya, kemudian Anda hubungkan dengan experience Anda dan skill Anda yang ada di resume. Ya. Jadi Anda tunjukkan itu klop. Memang Anda yang dibutuhkan perusahaan itu. Ya. Kemudian harus punya bayangan. Nanti kira-kira kalau ditanya ini jawabannya apa, tanya itu jawabannya apa. Coba latihan dengan teman Anda, dengan keluarga Anda, dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan orang tua Anda. Coba mereka pura-pura jadi human resource atau bos Anda. Jadi nanti mereka suruh tanya, Anda latihan. Atau ada pakai ini aja, rekam diri Anda sendiri. Itu. Rekam diri Anda sendiri. Jadi Anda tahu kira-kira dalam rekaman di video itu gaya Anda bicara apa. Karena body language itu penting ya. Ya. Kemudian Anda harus tahu lokasinya di mana. Kalau saya pribadi, kalau saya sudah tahu lokasinya, misalnya hari Senin, hari Minggunya saya ke sana. Jadi saya tahu nanti naik metro apa, naik bis nomor berapa, kira-kira ada traffic tidak, terus kemudian di dekat situ ada kafe enggak, misalnya kalau derdek ya, itu saya beli kafe dulu.
atau sarapan di situ. Jadi saya lebih tenang gitu ya. Gitu caranya ya. Kemudian saya jadi tahu kan berapa lama dari jarak rumah saya ke situ. Oh, misalnya ternyata 1 jam perjalanan. Oh, saya berangkat bukan 1 jam, mungkin 2 jam. Kenapa? Saya lebih baik gitu. Saya lebih baik datang earlier, lebih awal. Jadi saya tahu, Pak, misalnya acara interview jam 9 pagi. Saya datang jam 8 atau jam 7.30, katakan gitu. Nah, jam 7.30 itu saya sampai sana, saya kan bisa ke kafe, bisa kelihatan, oh ini daerahnya seperti ini. Nah, itu visualisasi itu penting loh ya, teman-teman. Itu Anda visualisasi kalau saya kerja di sini, itu ada gas stationnya di mana kalau mau belanja pulang dari kerja belanja di sini. Jadi Anda bayangkan Anda sudah dapat job itu. Otak Anda itu apa namanya visualis. Jadi Anda itu membayangkan Anda ini ya visualis kerja di situ seolah-olah itu sudah kerjaan Anda. Itu sampai berdoa. Ya Allah, kalau saya kerja di sini nanti saya bisa sholat, itu ada masjid dekat sini. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Jadi sambil berdoa, sambil bayangkan. Kenapa? Itu kalau orang barat itu kan itu namanya tuh manifestation gitu kan. Jadi Anda manifest apa yang ada pikiran Anda. Tapi kalau dalam Islam kan gini, Allah itu apa yang ada dalam pikiranmu. Kalau Anda tidak percaya sama Allah, bahwa Allah bisa memberi Anda job itu, ya tidak bisa. Itu artinya apa? Ketika Anda berdoa ke Allah itu, ya Allah, saya ingin kerja di sini, ya, tolong saya dilancarkan, sambil membayangkan Anda sudah bekerja di situ. Gitu. Ya. Kemudian jangan lupa bawa resume dan cover letter, kopi dari diploma, portfolio, ya. Dan kemudian referensi, bawa semua fotokopi ya. Ada yang asli, ada yang fotokopi. Karena bisa aja walaupun mereka sudah punya, Anda sudah siap gitu. Kemudian kalau Anda butuh, kalau ini di sini ya, di Quebec ada asistennya. Kalau di Anda ada asisten, forget about it. Sekarang kita tips untuk successful interview and follow up ya. Jadi pertama, beri impresi yang bagus, jangan makan chewing gum, permen karet, on time, kalau bisa 5-10 menit lebih awal. Teleponnya dimatiin ya, jadi jangan sampai pas interview ada orang telepon. Kemudian posturnya bagus ya, jangan apa ya, pokoknya gagah gitu loh. Jangan kelihatan tidak percaya diri. Ya, body language itu penting ya. Kemudian professional attitude itu ya, ini penting sekali. Kemudian jangan Anda banyak omong, biarkan mereka yang memimpin interview. Jadi biarkan mereka ngomong dulu. Jadi kalau akhirnya mereka gini, kalau mereka merasa nyaman dengan Anda, ini ada tips lainnya. Saya baca dari buku apa, Emotional Intelligence. Ditemukan penelitian bahwa orang yang postur gaya bahasanya, body language-nya sama pada saat interview, itu berarti nyaman. Nah, ini ditrik sama orang-orang. Banyak yang ditrik. Misalnya human resource itu dia itu orangnya duduknya santai ya. Terus Anda terlalu kaku. Ya, Anda coba santai dikit ya duduknya. Ya, Anda mundur ke belakang, tapi jangan terlalu santai seperti dia. Ya, misalnya dia ada yang bilang misalnya dia tuh tangannya ke kanan, misalnya megang apa namanya dagunya misalnya. Anda ikut-ikut sekali-sekali megang dagu, itu triknya orang. Tapi saya tidak bisa kayak gitu. Itu kayak nipu. Jadi be yourself. Kalau saya sarankan Anda tetap aja, tapi jangan terlalu apa ya stres gitu. Karena kalau stres itu ketahuan. Saya sendiri kalau stres itu saya bilang maaf ya saya stres ya. Sekarang saya ingin sekali dapat kerjaan ini. Jadi saya stres, saya takut saya salah omong. Padahal saya adalah orang yang tepat untuk perusahaan ini. Ngomong aja kayak gitu nggak apa-apa. Gitu. Nah ini nih yang penting nih. Look people in the eye. Kalau di Kanada itu harus lihat matanya. Sebab kalau Anda tidak ngomong sambil ngelihat matanya, dianggap Anda tidak percaya diri. Ya. Kalau face to face interview, be sure to shake hand. Saya tidak harus. Kalau menurut saya itu tidak harus. Apalagi sekarang setelah COVID, mereka tahu
ya. Kemudian pokoknya positive attitude ya, sopan, confident ya, percaya diri ya. Kemudian jangan lupa ketika Anda datang, hello buat orang-orang yang interview Anda. Ya, hello, hai, terima kasih atas waktunya. Oke, silakan duduk gitu kan, gitu. Oke, dan jangan lupa smile jadi sopan ya. Tunjukkan interest Anda apa kan ditanyai mungkin kenapa kamu kok kepingin ngelamar kerjaan itu. Jadi Anda jawabannya, oh ya saya kepingin kerjaan ini karena saya punya skill begini, pengalaman begini ya. Kemudian Anda ini kalau Anda ditanyai, apakah Anda punya pertanyaan? Biasanya di akhir interview Anda bisa tanya, kenapa kok Anda buka lowongan ini? Gitu. Oh, kita butuh ini. Oh, kita ada orang yang ini. Dari sini Anda ketahuan orang orang sebelum saya itu ke mana? Misalnya dia posisi oh ya, ini kita butuh orang baru. Posisi ini baru atau posisi lama? Oh, ini posisi lama. Orang sebelumnya di mana? Oh, saya PHK. Nah, ini red flag. Kenapa di PHK? Anda berhak tanya. Oh, karena orangnya korupsi misalnya. Ya udah, Anda tunjukkan bahwa Anda orangnya jujur gitu. Oh, orang yang lama ternyata dia tuh misalnya sakit ya, kemudian ndak kerja lama, akhirnya di PHK. Ini red flag loh ya. Kalau Anda suatu saat sakit kemudian di PHK, berarti pekerjaan di tempat itu abusive berarti. Karena di Kanada jangan di anu apa? Apalagi di pegawai negeri ya di tempat saya. Saya sempat takut waktu itu. Wah, saya ini ya cuti sakit ini kok lama ya kan enggak tahu berapa lama sembuhnya, tapi bos saya bilang oh jangan khawatir pekerjaan kamu sudah permanen bukan temporer lagi, jadi kamu nggak di PHK. Kedua, kamu bisa cuti sakit sampai 2 tahun. Nah itu kalau bos ngomong gitu ya sudah alhamdulillah, jadi saya nggak khawatir ya. Jadi posisi saya nggak dikasihkan orang gitu. Kemudian kamu tanya, Anda tanya berapa orang di tim saya nanti. Saya nanti kerjanya dengan siapa saja. Oh, kamu nanti misalnya Anda koki, nanti Anda punya apa namanya pembantu, ada orang begini. Nah, Anda ketahuan kan em, tiap hari kerjanya seperti apa. Oh, Anda harus kerjanya jam 8 sampai jam 4, begini-begini. Nanti Anda tanya gitu. Kemudian apa proyek yang terbaru yang harus saya lakukan begitu saya kerja. Mungkin Anda di-hire untuk proyek baru gitu. Karena waktu saya pertama kali dapat permanent job itu saya kerja di lab. Waktu itu rumah sakit saya itu ada 6 atau 7 rumah sakit itu ada merger ya bahasa Indonesia, di merge gitu. Jadi labnya itu disatukan semua. Waktu itu mereka yakin pasti banyak masalah, mereka bikin customer service, client service waktu itu. Waktu itu saya tidak ada bayangan client service ya, yang penting dapat inilah kerjaan permanen lah saya terima. Ternyata saya sendirian, jadi saya ditugaskan untuk membangun client service dari nol, untuk mengatasi semua komplain. Justru saya senang di situ, itu salah satu job yang paling saya sukai karena saya bikin database sendiri, saya jadi tahu A sampai Z, saya kenal semua orang di lab itu, semua dokter, semua nurse, banyak sekali. Itu job yang sangat menyenangkan buat saya, terus terang aja. Karena saya jadi berpikir tuh, tapi stresnya tinggi loh ya. Nggak semua orang bisa. Makanya saya bikin database untuk membantu saya kerja. Kemudian saya akhirnya punya anak buah dan seterusnya. Anyway, itu apa? Itu proyeknya. Jadi waktu itu saya nggak tahu saya kerjanya bagian apa. Kemudian akhirnya saya tanya, nanti saya kerjanya gimana gitu. Oh, ini kita nih anu mau ganti rumah sakit kan, jadi kita butuh client service, jadi kamu ditugaskan di situ. Nah harus tanya, kemudian Anda tanya next stepnya apa gitu, follow upnya apa ya. Kalau udah selesai Anda bisa review ya, Anda bisa pikir tadi kayaknya bagus ini, kayaknya saya salah ngomong ya. Kemudian waktu Anda pergi itu pikirkan impresinya itu apa. Kalau kelihatannya Anda kurang bisa meyakinkan, itu anggap aja pelajaran. Jadi Anda bisa siap untuk interview berikutnya, ya. Kemudian
tulis pertanyaan yang paling susah itu apa. Jadi Anda akhirnya punya ide kalau besok-besok aja diinterview lagi oleh perusahaan lain, jawabnya harus jawab apa gitu. Kemudian di sini ya Anda jadi tahu kelebihan dan kekurangan Anda apa dan apa yang harus diimprove, harus diperbaiki ya. Dan jangan lupa ada follow up di interview ya. Kalau dia bilang nanti saya telepon kamu, oke, tanyakan aja kira-kira kapan gitu. Alasannya apa? Seperti saya bilang, saya tuh kuliah lagi ambil akuntansi. Jadi kalau Anda telepon mungkin saya di kelas jam sekian sampai jam sekian. Oh iya, nggak apa-apa, nanti saya telepon jam makan siang. Ternyata di teleponnya harus jam 9 pagi. Jadi saya bilang maaf. Terus saya bilang saya di kelas. Saya mau keluar sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Iya, ya. Oke. Atau Anda bisa bilang, bisa telepon 5 menit lagi, saya mau keluar dari kelas dulu. Ya, gitu. Kalau dia nggak tahu, ya dia nggak bilang, ya jadi gini ya, dia bilang misalnya hari Senin, tanggal 20 Juni misalnya, contoh ini. Saya mau telepon kamu jam 9 pagi. Oke, ternyata nggak ditelepon. Tunggu aja. Kemudian besoknya Anda telepon. Maaf, katanya ditelepon kemarin kok nggak ditelepon ya. Anda telepon ke sekretarisnya. Jadi nanti untuk follow up itu. Oke, nanti maaf itu mungkin bos saya kemana ternyata harus keluar ada urusan mendadak. Oke, kapan di interview lagi? Saya masih tertarik dengan posisi ini. Oke, gitu. Kalau dia nggak kasih tahu kapan nama telepon Anda, tunggu 2 minggu, kemudian Anda telepon, ya, telepon di, di nomornya itu apakah sekretarisnya atau apa, bilang aja, saya telepon ini karena kok nggak ada kabar ya. Kira-kira kapan saya ada kabar untuk ditelepon lagi? Dan jangan lupa Anda bisa setelah interview pertama kirim thank you letter atau email. Terima kasih sudah email. Jangan lupa saya orangnya begini. Saya di interview tanggal sekian. Saya menunggu interview berikutnya atau follow up berikutnya. Tuh. Oke. Kemudian kalau Anda dapat job, Anda kirim email ke orang yang human resource-nya tadi. Ya, bilang saja terima kasih banyak atau bosnya. Makasih saya sudah dapat jobnya. Jadi saya ingin sekali cepat-cepat bisa kerja, join tim Anda, dan di sini Anda bisa tanya schedule-nya apa. Nah, inilah mereka akan bilang schedule-nya dan salary-nya berapa. Pada saat ini, ya, pada saat ininya Anda bisa tanya posisi Anda. Kapan Anda mulai, di mana, saya lapor sama siapa, kemudian saya kalau menghubungi siapa, apakah harus bawa apa ya, material atau baju tertentu gitu. Kalau Anda tidak dapat kerjaannya, Anda berhak untuk tanya, kenapa nggak dipilih? Dari sini Anda bisa memperbaiki diri besok-besok. Ya. Jadi itu ya. Jadi ini tips dari pemerintah Quebec. Karena ini di Kanada, Anda bisa pakai saran-saran ini untuk interview dengan perusahaan di Kanada. Oke, semoga berguna ya. Dan good luck buat yang sudah dapat pekerjaan di Kanada ataukah yang baru mau interview. Semoga informasi ini berguna buat Anda. Terima kasih sudah mendengarkan.